Halo semuanya, kali ini gue akan melanjutkan kembali merangkum alur film Ip Man dan kali ini Ip Man yang ketiga. Film ini menceritakan Ip Man harus membantu polisi untuk mengamankan sekolah putranya dari gangguan pengembang properti korup. Dan dia juga harus merawat istrinya yang sakit parah. Kemudian, dia juga harus mempertahankan gelarnya. Tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan sebuah kota yang berlatar di Hong Kong tahun 1959. Yip Man dan anak bungsunya tinggal di sana, sedangkan anak sulungnya sedang belajar di Foshan, Tiongkok, dan itulah alasan mengapa di film ini anaknya Yip Man cuma satu. Suatu pagi ada seseorang pemuda yang masuk menemui Yip Man. Ternyata dia adalah Bruce Lee. Dia sudah besar dan menagih janjinya agar diajarkan Wing Chun. Kemudian Yip Man mengetes kecepatan bela diri Bruce Lee. Yip Man cuma bilang lumayan. Lalu Yip Man pergi membuka pintu dan berdiam diri di depannya. Bruce Lee cukup kecewa dengan reaksi itu. Tapi dia menerimanya dan pergi keluar. Di sebuah sekolah terlihat ada dua bocah yang sedang berkelahi. Yang baju putih namanya Yip Ching, sedangkan yang baju hijau namanya Cheng Fong. Tak lama dari itu, Bu Guru datang dan melerainya. Di kantor, Yip Ching diobati ibunya, sedangkan Cheng Fong diobati Bu Guru. Kemudian Yip Man datang ke sekolah. Setelah tahu apa yang telah terjadi, Yip Man pun mengajak Cheng Fong makan malam di rumahnya. Mengingat ayah Cheng Fong selalu terlambat menjemput karena harus narik beca. Di malam harinya mereka makan dengan lahapnya. Seusai makan, ayah Cheng Fong, Cheng Tingci, datang menjemputnya. Kemudian mereka berdua pun pulang dari rumahnya Yip Man. Keesokan harinya, Cheng Tingci sedang bertarung di tempat pergulatan ilegal. Lalu datanglah Mike Tyson alias Frank dengan istri dan anaknya. Menyadari kedatangannya, sang si panitia pun menghampiri Frank. Mereka kemudian membicarakan bisnis di kantornya. Frank mendesak Sang agar segera membereskan sekolahnya. Sekolahan mana yang dimaksud nanti akan terjelaskan sendiri seiring berjalannya alur film ini. Di lain tempat, Yip Man mendatangi restoran Guru Tin. Saat Yip Man berfoto dengan para guru kungfu, tiba-tiba saja sang istri menelpon. Yip Man mengangkatnya. Sang istri rupanya sudah sejam lebih menunggu Yip Man di kelas tari. Rupanya, Yip Man lupa akan janjinya sendiri. Alhasil, sang istri pun ngambek. Saat Yip Man menunggu Yip Ching pulang dari sekolah, ia bertemu Cheng Tingci, mereka mengobrol dan terungkap ternyata mereka sama-sama belajar Wing Chun dari guru yang sama, yaitu Chan Wasun. Cheng Tingci pun mengajak Yip Man untuk duel persahabatan di suatu hari nanti. Dengan agak canggung, Yip Man pun menyetujuinya. Saat Yip Man dan anaknya hendak pulang, Sang dan anak buahnya menuju ke sekolahan. Dia curiga pada gerak-gerik mereka. Setibanya di kantor sekolah, anak buahnya melakukan intimidasi, sehingga membuat para guru ketakutan. Sang ingin membeli sekolahan ini untuk keperluan real estate, tapi kepala sekolah menolaknya. Alhasil, Sang pun memaksa dan menyiksa Kepsek dan tiba-tiba saja Yip Man datang menghajar mereka lalu Yip Man pun menelpon polisi. Di lain tempat, Sang yang kesakitan menyuruh anak buahnya untuk menyegel pintu sekolah malam itu juga. Dan benar saja, di pagi harinya para orang tua dan anaknya ramai menunggu di luar karena gerbangnya dirantai. Lalu, Bu Guru melapor kepada Yip Man yang baru datang. Dan akhirnya murid-murid dan Yip Man pun membuka gerbangnya. Dari kejauhan, anak buah Sang melihatnya dan berlalu pergi. Karena takut mereka kembali, maka Yip Man dan muridnya pun memutuskan untuk menjaga sekolah hingga malam hari. Dan tiba-tiba saja anak buah Sang datang menyerbu. Yip Man menghajar gerombolan ini dengan sangat rapi. Sementara itu, kepala sekolah diculik dan dibawa pergi. Melihat adanya penculikan, Cheng Tingci pun bergegas menghajar para preman ini. Seusai mengusir preman, Yip Man melihat Cheng Tingci yang mau pergi. Ia pun menghampirinya dan berterima kasih kepadanya. Kemudian Cheng Tingci memuji Wing Chun Yip Man, dan dia pun berlalu pergi. Suatu hari saat sedang beraktivitas, istri Yip Man mengalami nyeri di perutnya. Lalu, dia memutuskan untuk membeli obat herbal. Di tempat lain, Yip Man yang sedang berjaga di sekolah kedatangan Guru Tin. Guru Tin menyesalkan tindakan vandalis mantan muridnya itu Sang. Lalu dia bergegas ke tempatnya Sang untuk memarahinya. Guru Yip pun mengikutinya. Saat bertemu Sang, Guru Tin marah dan menampar Sang. Tak terima, Sang pun mencoba menusuk Guru Tin. Beruntung, Yip Man melumpuhkannya. Tapi anak buah Sang pun keluar dan mengepung mereka. Di saat genting-gentingnya, Bob datang dan mengancam Sang. Usai kejadian itu, Yip Man, Guru Tin, dan Bob berunding soal kasus sekolah ini. Yip Man mendesak Bob untuk mengambil langkah tegas mengingat dia adalah polisi. Tapi Bob tak mampu karena atasannya sudah disuap oleh bosnya Sang, yaitu Frank alias Mike Tyson.
Di suatu pagi, istri Yip memutuskan untuk periksa ke dokter terkait nyeri di perutnya itu. Dokter mendiagnosis istri Yip Men terserang kanker. Istri Yip kaget dan pulang dengan sangat terpukul. Saat jalan pulang, istri Yip melihat Yip Men disanjung-sanjung oleh ibu-ibu sekolahan. Di lain lokasi, Cheng Tingci yang memenangkan pertarungan diminta Sang untuk menghajar ahli kungfu. Kebetulan Cheng Tingci memang lagi butuh uang. Dia pun menyanggupinya dan datanglah Cheng Tingci ke TKP. Ternyata dia diminta untuk menghajar Guru Tin. Guru Tin sempat melawan, tetapi Cheng Tingci terlalu jago. Alhasil tangan Guru Tin pun patah. Saat Yipen hendak pergi jaga sekolah lagi, sang istri bertanya padanya kapan bisa makan bersama lagi. Guru Yip bilang tak akan lama lagi. Ketika istrinya Yip ingin menceritakan diagnosis kanker itu, tiba-tiba saja ada telepon masuk. Guru Yip mengangkatnya. Ternyata itu dari rumah sakit yang merawat Guru Tin. Maka bergegaslah Yip Men ke rumah sakit itu. Sementara itu, Sang pergi ke sekolah dan menculik anak-anak SD tanpa hambatan. Dia ingin pihak sekolah membawa Pak Kepsek ke tempatnya jika ingin anak-anak ini dilepaskan. Usai menjenguk Guru Tin, Yip Men kembali ke sekolah. Bu Guru mengabarkan bahwa Sang menculik anak-anak termasuk Yip Chin anaknya. Lalu bersegeralah Yip Men ke tempatnya Sang sambil membawa bambu. Di sana Yip Chin menangis. Lalu Yip Men menyuruhnya untuk jangan takut. Mengetahui bahwa itu anak Yip Men, Sang pun menyandranya dan memintanya untuk berlutut dan bersujud kepadanya. Di waktu yang sama, Cheng Tingci datang untuk menjemput anaknya. Sang melepaskannya dan mereka pun pulang. Kemudian Sang menyuruh anak buahnya untuk menghajar Yip Men. Ia pun menghadapinya, sementara itu Cheng Tingci balik lagi. Dia menghajar Sang karena ingin membebaskan anak-anak sekolah lain. Lalu Sang kabur sambil membawa Yip Chin. Lalu Yip Men pun mengejarnya. Yip Chin lolos setelah menggigit tangannya Sang. Dia pun kabur naik ke atas dan disusul Yip Men. Tak lama kemudian polisi datang. Sang sempat meloloskan diri. Polisi mengamankan TKP. Lalu reporter memotret kejadian itu. Setibanya di rumah, istri Yip yang cemas memeluk anaknya sambil menangis. Lalu sang istri menampar Yip Men. Sambil memeluknya, Yip Men pun meminta maaf padanya. Di saat inilah sang istri mengungkapkan juga bahwa dia terkena kanker. Yip Men dan istri berkonsultasi dengan dokter. Dokter bilang hanya bisa memberikan jawaban karena sel kankernya sudah menyebar sangat luas. Mungkin waktu hidup istri Yip hanya tinggal 6 bulan lagi. Mereka berdua pun menjalani aktivitas dengan rasa cemas yang begitu dalam. Di tempat lain, Frank kedatangan kepala polisi. Kepala polisi sudah tidak bisa lagi membantu Frank karena penculikan anak yang kemarin itu adalah tindakan yang sudah kelewatan. Frank pun menemui Sang. Di bawahnya tengah berlatih dengan petarung Muay Thai. Frank marah sambil meninju samsak tangan yang dipegang oleh Sang. Sang bilang ini semua salah Yip Men. Lalu Frank pun menyuruh si Muay Thai ini untuk menghabisi Yip Men. Kemudian Yip Men mengantarkan istri berobat alternatif. Sepulang dari sana, saat masuk lift, tiba-tiba saja si Muay Thai masuk juga. Langsung saja si Muay Thai ini menyerang Yip Men. Lalu Yip Men pun meladeninya di luar lift. Sang istri mengkhawatirkan Yip Men. Mereka berdua bertarung sambil menuruni anak tangga. Usai menaklukkan si Muay Thai, Yip Men dan istri pun pulang sambil berpegangan tangan. Sesudah itu, Bob bilang bahwa kondisi sudah aman. Tapi bosnya Sang, Frank, ingin menemui Yip Men secara empat mata. Yip Men pun kemudian pergi menemui Frank. Di sana Frank terlihat sedang meninju speedball. Lalu Frank menantang petarung terbaik Wing Chun ini untuk adu tinju dengannya. Jika Yip Men bisa bertahan selama 3 menit melawannya, maka Frank tak akan mengusik sekolah lagi. Dan duel pun dimulai. Frank punya power yang sangat luar biasa. Yip Men sangat kewalahan dengan itu. Setelah Yip Men terpental, Yip Men menyerang secara masif. Frank pun membalasnya, tapi Yip Men menahannya dengan sikut. Pertarungan pun usai saat bel berbunyi, di mana Frank hampir meninju kepala Yip Men, sementara Yip Men hampir menendang jagurnya Frank. Akhirnya Yip Men pun berlalu pergi. Di tempat lain, Cheng Tingci baru saja menyewa tempat kosong untuk membuka perguruan Wing Chun. Kebetulan, si penyewa juga suka Wing Chun. Dia ngefans banget sama Yip Men. Dia pun memberikan koran yang di dalamnya ada foto Yip Men. Di lain waktu, Cheng Tingci pergi ke restoran Guru Tin dan menemui reporter. Dia meminta si reporter menulis tentang Wing Chun dan dirinya di koran, tapi si reporter menolaknya karena meragukan kemampuan Cheng Tingci. Melihat ada guru kungfu, Cheng Tingci pun menantang guru itu. Tentu saja si reporter memotretnya. Cheng Tingci dengan mudahnya mengalahkan guru itu. Alhasil, Cheng Tingci mulai terkenal. Banyak sudah guru-guru kungfu yang dikalahkan, hingga pada akhirnya, di depan para reporter Cheng Tingci dengan resmi menantang Yip Men. Dia menganggap Wing Chun Yip Men tidak asli dan tak pantas jadi wakil Wing Chun. Saat sedang menemani istri berobat, Yip Men membaca berita tantangan itu. Sang istri juga meliriknya. Tiba-tiba Yip Men membalik lembaran baru seolah tak peduli dengan tantangan itu. Yip Men lebih memilih untuk senantiasa menemani sang istri. Hingga pada suatu hari, ia pun pergi ke kelas tari untuk kursus. Ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee.
Ia mau mengajarkannya asalkan dia diangkat menjadi murid Wing Chun-nya. Rupanya selama ini Bruce Lee salah paham. Yip Man tak pernah menolak Bruce Lee. Waktu itu, dia cuma sedang membuka pintu. Tapi Bruce Lee malah berlalu pergi. Mendengar itu, Bruce Lee pun tersenyum. Akhirnya hari pembuktian Wing Chun itu datang juga. Chang Tingchi beserta para guru yang sudah dikalahkannya menunggu kedatangan Yip Man demi menjawab tantangan itu. Di waktu yang sama, Yip Man sedang menari bersama istrinya dengan perasaan riang gembira. Karena tak kunjung datang, maka juri pun mendaulat Chang Tingchi sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang asik menari, tiba-tiba saja sang istri jatuh pingsan. Dokter bilang bahwa istrinya harus dirawat karena kondisinya kian memburuk. Dengan setia, Yip Man pun menemani hari-hari istrinya di rumah sakit. Suatu ketika, sang istri menulis surat dan menyuruh Yip Ching memberikannya kepada ayahnya Chang Fong, yaitu Chang Tingchi. Suatu hari, seusai Yip Man menyuap sup, istrinya bilang bahwa dia ingin sekali berfoto bersama Yip Man. Ia pun menyanggupinya. Di suatu sore, sang istri meminta Yip Man menerima tantangan Chang Tingchi karena dia sudah membuat tanggal baru untuk melawan Chang Tingchi. Istrinya Yip juga meminta Yip Man untuk berlatih lagi, karena dia rindu dengan suara-suara kayu terpukul itu. Akhirnya malam pertandingan itu datang juga. Lalu kemudian pertarungan sengit pun dimulai. Sang istri menemani dan menunggu Yip Man di lobi. Pertarungan dibuka dengan menggunakan tongkat. Keduanya sama-sama mahir menggunakannya. Lalu laga berlanjut lagi kali ini menggunakan pisau ganda. Mereka juga sama-sama ahli. Dan yang terakhir mereka bertarung menggunakan tangan kosong. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Pertarungan berakhir saat Chang Tingchi mencolok mata Yip Man. Yip Man pun terus menghindar sampai akhirnya Yip Man memukul perut Chang Tingchi dengan pukulan 1 inci. Alhasil, Chang Tingchi pun kalah. Dia kemudian mematahkan pelang guru besar Wing Chun dan mengakui kalah. Yip Man bilang itu tidaklah penting. Yang penting adalah orang-orang yang ada di sisimu dan setelah itu, film pun